Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat muslimah dimanapun berada, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya tentunya meskipun hari ini dan beberapa hari belakang dalam kondisi cuaca dan polusi sumber sepertinya juga sedang naik ya, saya. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi bersama Muslimah Minang Syariah dalam segmen Kabar Ranah Minang. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sedang panas juga dibicarakan di Kota Padang, secara umum juga di Sumatera Barat. Dan dalam waktu dekat Ranah Minang akan dihadiri oleh banyak tamu-tamu besar ya, karena insya Allah pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 September akan ada sebuah event akbar atau yang dikatakan sebagai the biggest event ya, halal lifestyle diselenggarakan di Universitas Negeri Padang. Yaitu dalam event Minangkabau Halal Festival. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, untuk lebih berkahnya barangkali kita sama-sama mengawali ya acara kita dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah untuk membahas isu ini kita sudah dibersamai oleh Ustazah Rahayu Mardasari. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun polusi lagi tinggi, mudah-mudahan Tetap sehat. tetap sehat ya saya. Semangatnya insya Allah nggak perlu dipertanyakan lah ya. Sahabat muslimah dimanapun berada, eh terkait dengan event ini berkaitan dengan lifestyle yang ternyata bisa jadi kita katakan membahagiakan bagi kaum muslimin ya, karena memang gaya hidup halal ini akhirnya malah sampai memunculkan sebuah ide dalam pergerakan ekonomi makro ya kalau boleh kita katakan, karena pergerakannya ternyata global Ustazah ya. Halal halal lifestyle itu menjadi sebuah style global. Nah, dan ini dimanfaatkan oleh pengamat-pengamat politik bahkan negara-negara sampai ke level global untuk menjadikan sebuah program pembangkit ekonomi. Nah, untuk pertanyaan pertama Ustazah, dengan fenomena ini, apakah sebenarnya yang melatar belakangi, kenapa sih fenomena halal lifestyle ini menjadi sebuah fenomena yang luar biasa, bahkan ini juga menyedot antusiasme global, bahkan non-muslim untuk terlibat dengan gaya hidup yang halal ya. Mereka lebih tertarik kepada makanan minuman halal dan produk-produk komoditas-komoditas dagang yang halal. Ustazah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya pada sore hari ini kita bisa kembali bersama ya membahas satu tema yang spesial yang paling terhangat di akhir pekan ya. Udah Iya. pertengahan pekan menuju akhir ya. Insya Allah di akhir pekan ini di Padang, Sumatera Barat kita akan di pemerintahan kita melaksanakan sebuah event besar tadi ya. Ada apa Minangkabau Halal Halal Fest. Festival gitu ya. Yang insya Allah diselenggarakan di 3 hari terakhir mulai Jumat, Sabtu dan Ahad ya insya Allah ya. Dan memang diselenggarakan eventnya baru kali ini di Sumatera Barat. Kan? Tapi kalau kita bicara tentang industri halal dan bagaimana perkembangannya, ini memang 5-10 tahun terakhir ini sudah mulai berkembang pesat gitu ya. Jadi ada sebuah animo di tengah-tengah masyarakat yang mulai teredukasi tentang syariah Islam, tentang pentingnya produk yang halal gitu ya. Nah, kemudian tentang bagaimana sesuatu yang berbau-bau syariah ini menjadi sesuatu yang sepertinya daya tarik tersendiri gitu ya. Jadi kayak lebih safe gitu, lebih secure gitu ya. Ketika mengkonsumsi sesuatu yang sudah berbau syariat atau sudah berbau halal. Produknya tuh biasanya kalau sesuai produknya halal kan gitu ya. Nah, jadi memang sejak belakangan terakhir ini memang sudah mulai muncul ya. Kalau kita bersama bicara industri halal, sebenarnya dari sebelum-sebelumnya itu sudah ada kayak misalnya bank syariah, ya kan, yang mengatakan bahwa transaksi yang dilakukan itu sudah halal sesuai dengan syariat. Nah, ini juga perlu kita kaji lagi sebenarnya. Apakah benar-benar halal atau memang masih banyak catatan-catatan yang harus diperbaiki di sana. Atau bahkan
asuransi juga, Ya, asuransi jadi syariah, syariah, saham seperti itu. syariah Ya, gitu. pegadaian gitu Pegadaian ya, syariah ya. juga muncul nih pegadaian syariah begitu ya. Properti juga muncul, properti syariah begitu ya. Dan yang lain-lain yang berbau-bau syariah Mhm. seperti itu. Sampai ke level yang Ya, fashion, nah, kemudian wisata juga, makanan, wisata wisata gitu ya, halal. nah, kemudian produk apa, kosmetik, obat-obatan dan seterusnya. Dulu kita masih ingat munculnya sekitar 7 8 tahun yang lalu Tibun Nabawi gitu Heeh, kan, pengobatan ala pengobatannya Rasulullah ala yang Rasulullah. semuanya menggunakan produk-produk yang halal dan seterusnya. Jadi emang sudah 10 tahun terakhir ini Mhm, sudah mulai hangat ya untuk diperbincangkan dan memang ternyata kalau kita lihat secara global ini meningkat mhm, gitu ya, kesadaran akan menggunakan produk halal, kesadaran akan terikat kepada syariat ini memang meningkat secara global. Tidak hanya di kalangan muslim sebenarnya, tapi mhm. juga bahkan di kalangan yang bukan muslim seperti itu, yang non muslim. Nah, ini kalau kita lihat misalnya ya, apa namanya, bagaimana belanja produk halal ya di tahun 2023 itu sudah mencapai 4 triliun US dollar. US. Mhm. Nah, 4 triliun US dollar ini cukup besar ya, Iya, gitu nggak cukup ya. besar lagi, sangat besar Nah, itu. sangat besar ya, gitu. Jadi kalau kalau kita lihat memang ada sebuah kesadaran yang bersifat global yang terbangun di tengah-tengah masyarakat, gitu ya, tentang bagaimana lebih nyaman, lebih aman itu Mhm, ketika mengkonsumsi produk halal. Nah, segmen ini akhirnya dimanfaatkan ya, dan diaruskan gitu ya oleh, pemerintah kita untuk benar-benar bisa digarap gitu, ya. mhm, Sehingga menghasilkan, apa ya, produsen-produsen yang nantinya juga bisa, eee, menghasilkan produk-produk yang halal yang halal. layak dikonsumsi untuk masyarakat juga gitu. Nah, Minangkabau ini kan sisi islaminya Islaminya ini kuat. kuat Mhm, sekali gitu. Kita benar. memiliki filosofi adat bersandi syarak, syarak Syarat bersandi bersama kita kitabullah. buat. Sudah jelas harusnya apapun yang lahir ya dari Minangkabau itu halal gitu. Jadi antara festival ini gitu ya dengan Dengan masyarakatnya masyarakat Minangkabau itu sebenarnya saling satu hal yang sangat paduan. komprehensif, perpaduan yang sangat baik gitu ya. Tapi yang mungkin perlu kita bahas lagi, benarkah memang ini nantinya, memiliki tujuan untuk Mhm, benar-benar menciptakan ketahanan ekonomi, ya. iya. Kenapa? Apakah Karena sebenarnya orang berekonomi, berbisnis gitu ya, kemudian, kaget saya, iya, berbisnis intermezzo ya. intermezzo ya sama sini. Berbisnis dan apa namanya, melakukan usaha ya, produksi dan seterusnya, itu memang, memberikan tujuan yang satu yaitu untuk, membuat sebuah, pemasukan. Ketika ada pemasukan, adanya ekonomi yang baik, ya yang ending-nya adalah pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang Ekonomi. baik. Tapi akankah arus ini mengarah kepada hal itu, ini memang perlu kita kaji lagi, seperti itu. Ya, sudah. Ya, sahabat muslimah dimanapun berada, ya banyak hal memang yang perlu kita kaji ya Ustazah ya. Dengan fenomena ini adalah sebuah kabar gembira tadi Ya. dalam artian kata, masyarakat Indonesia khususnya pun juga masyarakat global ini mulai mencari gaya hidup alternatif lain selain dari apa yang selama ini mereka sudah lakukan ya, makanan, minuman, lifestyle secara keumuman lah kalau boleh kita katakan, termasuk juga sampai ke keuangan yang digadang-gadang akan dijalankan dengan prosedur halal ya Mhm, Ustazah ya. mhm, Nah, artinya fenomena ini tidak terlepas dari ketidakpuasan masyarakat iya, dengan gaya hidup non halal ya iya Ustazah ya. benar. Dengan gaya hidup non halal. Nah, cuman Mhm, pertanyaannya apakah nanti pemerintah dengan apa namanya dengan program industri halal ini mhm, apakah berangkat dari motivasi untuk menciptakan industri yang halal mhm, atau hanya memanfaatkan euforia masyarakat ini iya, untuk mendapatkan keuntungan, kan gitu saya. Karena iya, belakangan ini juga kita bisa melihat ya, mungkin sahabat muslimah juga, bisa mendapati berita ya, fakta mhm. terbaru muncul wine Nah halal, kayak itu gitu ya. ya, saking Muncul mau halalnya saking gitu. puas, dihalalkan semua gitu Iya, ya. Kayak yang tadi di awal Ustaz juga sudah katakan muncul, apa namanya, saham, syariah, saham, obligasi obligasi syariah, syariah, semua syariahkan. Kalau kita mhm, kembalikan, apakah yang produk yang dilabeli halal ini sudah benar-benar halalkah dalam pandangan syara atau tidak? Nah, itu barangkali juga perlu kita kaji secara seksama ya Ustazah ya, sehingga memang mhm, kita
bisa bersikap apakah ini kita sambut dengan tangan terbuka atau perlu kita kaji ulang baru kita kemudian susun ulang atau bagaimana ya Ustazah ya? Iya. Ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, eee, apa ya, ini berat kan ini marketnya lagi gede nih. Iya. Nah gitu, ya lagi besar dan kalau kita muslim tidak mengambil, pasar ini, peluang pasar ini dengan baik, itu kan kayaknya kita ketinggalan nih. Kayaknya Mmm, kita sebagai muslim yang memiliki label halal itu sendiri harusnya gitu heeh. ya. Nah itu kan harusnya punya, perhatian yang cukup besar dan yang harusnya yang menjadi orang yang mendapatkan keuntungan yang besar juga harusnya muslim nih, Muslim, karena syariah atau halal yang itu paling memahami berasal halal itu ya kita ya ya Ustazah ya, kita dari gitu produknya ya. sampai transaksinya Ya gitu. gitu ya. Nah cuman memang, kadang-kadang, dengan arus ya ekonomi yang begitu besar ini tadi ya, transaksi, belanjanya sampai 4 triliun US dollar Mhm, bahkan meningkat, sampai akhir tahun ini juga diperkirakan untuk terus masih meningkat, meningkat begitu ya. Nah ini, kita khawatir terjebak kepada sekedar mencari keuntungan, heeh, cuan iya, gitu ya. Sekedar mencari cuan saja, sekedar mencari keuntungan. Keuntungannya gimana? Ya ketika misalnya banyak pengusaha-pengusaha yang mereka menghasilkan produk gitu, yang menarik, yang halal, maka ini akan mengundang orang mengkonsumsi barang kons yang lebih besar benar. gitu ya. Nah, ketika konsumsi ini kapan konsumsi ini besar? Ketika ada edukasi-edukasi yang juga semakin masif nih, maka kan kita semakin masif mempropagandakan berkaitan dengan ini industri halal, ini wisatanya halal, ini hotelnya halal gitu ya. Sampai Mhm, yang terakhir wine halal wine itu halal ya? yang cukup membuat kita juga, "Ini gimana sih Iya, wine halal?" gitu ya. Besok-besok kita nggak tahu nih, jangan-jangan diskotik gara-gara ada halalnya jadi jadi boleh masuk gitu, diterima gitu ya Ustazah diterima ya? di masyarakat gitu ya. Atau misalnya, naudzubillah min dzalik ya, hal-hal lain yang Iya, sebenarnya dalam Islam itu nggak ada begitu ya, tapi iya. menjadi sesuatu yang diperbolehkan karena sudah ada label halalnya. Sesuatu yang jelas keharamannya kemudian ditempel dengan label halal malah menjadi Iya, penghalalisasi, ya begitu. Nah, ini yang kita legalisasi, khawatir na'udzubillah min dan dzalik memang ya. perlu butuh Mhm, pengawalan lebih lanjut gitu ya. Apalagi memang ya pastinya ketika ini, konsumsi naik ya, para pengusaha-pengusaha itu mendapatkan keuntungan, ini kan menarik, pajak yang besar juga dan mhm, bisa, menambah, devisa bagi negara, iya, menambah pendapatan bagi negara kita ya. Karena negara kita sekarang lagi memang butuh dana banget nih iya, gitu ya. Jadi kalau usaha para UMKM-nya itu bangkit itu ya sedikit banyak itu berpengaruh kepada negara. iya, Hanya saja yang menjadi masalah apakah, festival ini gitu ya hanya cukup memperkenalkan edukasi dan, yang kita khawatirkan itu ini, mempermudah proses halalisasi gitu loh. iya, Kalau kita bisa heeh, bilang begitu ya, karena kan mhm, nanti ada step-step kayak misalnya untuk bisa memperbesar produksi halal ini, industri halal ini, maka perlu banyak orang yang punya sertifikasi sertifikat halal. halal, Nah, bagaimana dengan sertifikasi halal kita sekarang? Apakah sudah benar-benar dikawal ya mhm, sampai, menghasilkan produk yang benar halal halal, gitu ya? Atau justru kita karena mengejar target industri halal ini lemah jadinya di pengontrolan pemastian terkait dengan kehalalan hal gitu ya, itu mhm, sendiri ya, contohnya misalnya, pengalaman kita masih banyak produk-produk yang kayak di perbankan yang memang, mhm, eee, sekedar labelisasi saja nih benar produk benar, syariahnya atau halalnya, tapi kenyataannya masih banyak yang tidak sesuai dengan, heeh, bagaimana tuntutan syariah yang syariat, sebenarnya, seperti itu. Nah, jadi kenapa kalau kita bilang ada peran besar dari pemerintah hari ini, ya pasti gitu. Yang pertama, kalau bicara namanya pemerintah kan dia berusaha ya mhm, untuk meriayah rakyatnya. Nah, iya, mudah-mudahan dalam rangka periayahan nih hari ini ah, dilakukan ustazah, ya, periayahan, pengurusan supaya masyarakatnya itu bisa mendapatkan produk halal, kemudian tidak hanya sampai di situ, tapi juga meningkatkan, mendapatkan keuntungan, meningkatkan ekonomi, memperkuat ketahanan ekonomi yang bersifat real kan gitu ya, benar, dan akhirnya berujung kepada, pendapatan dan pemasukan negara juga gitu. Nah, tapi yang kita khawatirkan jangan sampai arusnya hanya sekedar berpikir cuan saja. Karena kalau mhm, kita, berpikirnya tuh hanyalah untung, kadang-kadang proses ini tuh enggak mhm, akhirnya tereliminir malah halal-halalnya ya terlewat dan gitu, ada yang memanfaatkan itu, terlalaikan dan seterusnya, karena sudah orientasinya itu bisnisnya bisnis, begitu. ya.
Oke, Ustazah ya. Sahabat muslimah ya, ini bukan berarti nggak boleh bisnis halal ya Ustazah ya, Ya boleh bisa, banget, bahkan harus malah banget. mesti Ya. mesti, bisnis halal ya, mulai dari, bisnis yang dijalankan yang disediakan itu mesti halal semua ya. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan pertumbuhan ini juga semakin berbanding lurus dengan euforia, Ya. industri halal ini ya. Cuman tadi ya kembali ya, hal yang harus kita soroti itu ada hal lebih mendasar yang perlu kita soroti, memastikan apakah benar-benar ini berjalan sesuai dengan, pandangan syariat, nah atau tidak. Nah, Ustazah, terkait dengan industri halal ini ya, apa namanya, Menteri Menteri Keuangan kita pun juga mengatakan ya, Indonesia itu punya potensi yang amat sangat luar biasa untuk pasar, perkembangan industri halal. Ya. Bahkan prediksinya pertumbuhan, industri halal ini akan mendongkrak gitu, PDB Indonesia itu dengan angka yang fantastis ya, 5,1 miliar US dollar per tahun. Ya. Ini kan luar biasa Ustazah ya. Nah, kalau kita kembali dengan apa yang tadi Ustazah sudah sampaikan, eee, bicara tentang industri halal ini, orientasi yang diinginkan pemerintah dalam narasi ini kan sebenarnya kan untuk menciptakan ketahanan, Ustazah ya, menciptakan Mhm. ketahanan, ekonomi yang kuat dan mandiri, Mhm. ketahanan ketahanan ekonomi gitu. Nah, namun kalau kita lihat Mhm. pergerakannya itu fokus nggak dalam semua aspek ekonomi, Mhm. makanan, minuman, kemudian fashion, wisata halal dan wisata dan keuangan, Mhm. kayak gitu. Nah, Fokusnya di situ. iya fokusnya ke sana. Nah, kalau kita ngelihat ke sini Ustazah, kira-kira mampu apa tidak kira-kira Mhm. untuk mewujudkan tujuan tadi gitu, Iya. ekonomi yang ketahanan ekonomi dan kemandirian tadi Ustazah? Iya. Dia memang tadi benar ya, pasar, market dari produk halal ini sebenarnya besar dan Indonesia Mhm, itu cukup besar. Kenapa? Karena apalagi kita 280 juta 80 juta, lebih ya, yang merupakan, penduduk Indonesia dan sebagian besar mayoritasnya 80%-nya 88,6% itu muslim. adalah muslim. Maka ini menjadi sebuah pangsa pasar yang besar bukan hanya bagi produk halal Indonesia. Mhm, Produk bagi halal produk di halal luar juga, apa ya, menyasar Indonesia loh sebagai sasaran pasarnya, market. Misalnya kayak konsumen. fashion, muslimah itu Cina banyak Iya. ngambil gitu ya. Ini juga saya diskusi kemarin dengan para, apa ya, pengusaha-pengusaha lokal gitu ya. Ketika mereka dibombardir dengan produk-produk yang, seperti apa, pakaian sudah syar'i modelnya gitu ya, Iya, tapi dari luar dengan harga yang sangat murah. Nah itu di pasar apa, di pengusaha-pengusaha kita di dalam negeri justru mengalami penurunan, penurunan. omset yang cukup Mhm, drastis. Ini juga satu hal yang miris. Atau kayak misalnya, Indonesia gitu ya, produk halal dagingnya juga ternyata belum 100% disupport oleh dalam negeri, dalam masih ada yang impor diimpor gitu. seperti itu. Nah itu juga memang di luar negeri kita juga dijadikan sebagai pasar yang besar. Jadi melihat Indonesia tuh emang, wow ini market nih gitu ya. Mhm, Ketika mau jual produk halal nih termasuk Indonesia salah satu marketnya gitu. Tapi, kalau kita bicara, kue, ya, kue industri mhm. nih gitu ya. Produk halal itu hanyalah satu bagian, Satu slide satu slice slice gitu ya, slice ya, satu sisanya slice kecil gitu ya, yang saat ini sedang dimarakkan. Kalau kita bicara tentang industri itu diharapkan berdampak kepada pertumbuhan dan ketahanan ketahanan ekonomi ekonomi. sebuah negara, ada kue besar yang lainnya ini terlewat dari kita nih. Mmm, Yang, kalau kita lihat mekanismenya ini lebih banyak yang nggak halal gitu ya. Nggak halal dalam artian, begini, penyelenggaraan industri tersebut ya, itu belum berbasiskan kepada syariat Islam itu sendiri gitu ya. Jadi, apa namanya, walaupun kita sudah merasa senang ya, mhm, untuk melihat, apa namanya ya, ini ada industri halal halal. yang, sedang ini ya, kalau bilang sedang mencuat ya di negeri kita hari ini, tapi kita nggak boleh, eee, sebatas euforia nih, "Wah produk halal nih, ini, industri halal hari ini sudah bagus, sudah begini." Tapi ada bagian part Bingkai besar yang utamanya, lain, nah nah yang masih kita belum Islam. akhirnya terlewat dan terlupa ternyata banyak industri-industri kita yang lain yang tidak diselenggarakan sesuai dengan Islam. Contohnya misalnya industri migas kita, gitu ya. Indonesia termasuk salah satu produsen atau, yang memiliki barang,
bahan mentah gitulah ya bahasanya, sumber daya alam, migas cukup besar gitu ya. Nah, tapi bagaimana pengelolaan migas itu juga sampai bisa ke tangan kita, ini juga tidak sesuai dengan syariat gitu. Ini tahun depan katanya Pertalite sudah hilang, Dihilangin ya ya. Ustazah ya? Pertamax ini sudah naik per Sudah 1 naik. September kemarin gitu ya, kemudian ada rancangan mau mengganti Pertalite dengan, apa namanya, Pertamax yang katanya disubsidi, tapi berapa subsidinya juga nggak tahu, gitu ya. Yang jelas yang sudah kita kaji secara mendalam ini pasti akan semakin mempersulit masyarakat. Apakah ini euforia industri halal udah besar nih, tapi sisi lain nanti dihantam dengan kenaikan BBM akibat dari pencabutan subsidi. Kenapa ada pencabutan subsidi? Karena basis industri, barang tambang termasuk minyak dan gas itu belum sesuai dengan Islam. Islam, gitu. Kalau sesuai dengan Islam gimana? Mungkin nanti kita perlu bahas dan bedah lebih Ya, khusus lagi gitu ya ya. Ustazah. Ya. Atau kita punya barang tambang yang lain, kita punya emas di Papua, kita punya emas di, Kalimantan, gitu ya. Kita punya nikel, batu bara dan seterusnya. Tapi siapa yang mengelola itu semua? Itu kue besar loh gitu ya. Apakah, kita? Ternyata kan tidak seperti itu. Yang kalau itu dikelola secara halal katakanlah ya, itu Ya, akan lebih berdampak kepada ketahanan dan kemandirian pastinya ekonomi ya Ustazah gitu. ya? Jadi udah pasti kalau itu emasnya kita kuasai 100% keuntungan untuk kita, Mhm. maka ya udah jelas, itu ibaratkan kita memproduksi halal ini sampai beratus-ratus kali, mungkin sekali produksi di situ tuh lewat gitu ya pemasukannya gitu Iya lah. benar Ustazah. Nanti mungkin perlu dikaji data-datanya Ya. ya untuk industri pasti seperti itu, karena Mhm. industri berat, padat modal, padat orang gitu ya. Dan memang pastinya, sangat, apa namanya, berpengaruh kepada pendapatan nasional. Ya, kalau kemarin kita sempat melakukan perhitungan ketika emas di Papua itu bisa kita kuasai, maka pendidikan dan kesehatan itu ya bisa Bisa kita digratisin ya Ustazah ya? gratisin Dengan begitu ya, kualitas yang baik ya Ustazah dengan ya? kualitas yang baik ya. Itu bukan hanya ekonomi yang tahan, tapi juga ketahanan Ya berdampak pada lainnya kepada Ustazah. yang lain-lain gitu ya. Nah, tapi sistem ekonomi yang Islam seperti itu tidak tidak akan mungkin dilahirkan dari sistem yang sekuler Yang hari ini sekuler. gitu. Jadi emang ini kayak satu euforia lah kalau kita bilang ya, keterbutuhan masyarakat akan Islam, tapi kalau mau jujur dari yang paling mendasar justru kita sangat jauh dari Islam masih begitu. Hmm. Ini mungkin menjadi tugas kita kalau memang kita mau membentuk sebuah ekonomi yang tangguh, kuat, kokoh, yang tahan ya terhadap berbagai terpaan krisis, maka kita benar-benar harus berpikir bagaimana melahirkan sistem ekonomi yang berbasis kepada syariat Islam itu secara kafah. Berarti bisa kita simpulkan ya Ustazah ya, Ya, ketika kita ingin mewujudkan ketahanan, ekonomi ataupun kemandirian ekonomi, kita tidak bisa tegak di atas, menghalalkan gitu kan, ya, satu segmentasi dalam, aktivitas industri ekonomi, ya, industri, tapi harus ekonominya harus kafah ya Ustazah ya. ya, Nah ekonomi kafah itu ya nggak mungkin lahir dalam sebuah sistem yang bukan Islam kafah, ya Ustazah ya. Jadi terakhir nih Ustazah, mungkin bisa Ustazah simpulkan barangkali, sahabat muslimah supaya tidak kebingungan ya, keterlibatan apa nih barangkali yang bisa kita lakukan? Apakah cukup dengan ya udah berarti kita cukup halal apa, bisnisnya dihalalin gitu kan ya, secara mandiri atau ada tidak Ustazah yang bisa kita lakukan? Ya meskipun tadi sudah Ustazah spill-spill ya, nah mungkin dipertegas lagi Ustazah, apa ya. yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan secara, nyata ketahanan ekonomi itu di tengah masyarakat? Iya, jadi mengkonsumsi produk halal itu sudah pasti Ya, kewajiban bagi kita mhm, setiap muslim. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, produsen, ya, pemilik industri juga sudah wajib, gitu, udah heeh, pasti itu tuntutan dari akidah kita untuk apa namanya ya melakukan melakukan bisnis tanpa adanya halal barang fest, halal tanpa ada sertifikasi dan seterusnya itu sudah kewajiban gitu, benar. untuk kita melakukan itu gitu ya. Dan itu harusnya lahir dari akidah bukan dari eh, Orientasi selain dari itu ya, orientasi selain katakanlah dari selain itu, misalnya keuntungan atau pasar yang lagi besar atau ketertarikan pasar yang hari ini juga cukup masif Mas ke sana gitu, bukan bukan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita cukup nggak ya? Kalau itu bukan cukup tapi harus gitu. ya, suatu kemes Satu kemes keharusan, keharusan ya ya satu mesti. keharusan gitu ya. Satu keharusan sebagai muslim ya dikatakan
ada oleh firman Allah ya dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kaum muslim seorang manusia itu diciptakan oleh Allah itu sebagai orang yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu salah satunya ya termasuk di dalamnya melaksanakan syariat, apakah itu dalam urusan makanan, pakaian gitu ya, keuangan dan seterusnya, itu ya sudah menjadi sebuah kewajiban tuntunan dari akidah kita. Tapi tadi sudah kita bahas, kalau kita bicara yang lebih besar lagi kacamatanya gitu ya, bicara yang lebih luas lagi, kalau kita bicara tentang sistem Islam yang melahirkan ketahanan ekonomi yang kafah, nggak cukup dengan membuat industri halal saja gitu, tapi lebih dari itu mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang Islam, sistem perindustri yang Islami, yang juga didukung dengan sistem politik yang Islami juga seperti itu. Dan ini menjadi kebutuhan kita yang paling penting hari ini gitu. Nah, terus kita gimana perannya? Maka peran kita adalah belajar dulu nih. Bagaimana rupanya sistem ekonomi yang sebenar-benar Islam ini gitu. Ya, bagaimana sistem politik industri ya yang bisa mendukung nanti terwujudnya ekonomi yang kuat ya sebagaimana sistem Islam. Kalau di dalam kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz sampai mendapatkan orang miskin aja tuh susah ketemu ya saya. Nah, itu yang hakiki nih kalau kita bilang ya, bicara ketahanan ekonomi gitu. Nah, gimana cara bisa mewujudkan sebuah negara yang seperti itu? Bagaimana bisa mewujudkan, yang perlu ada sebuah pengkajian yang lebih mendalam. Kemudian bagaimana step-stepnya yang harus kita realisasikan. Gitu. Jadi nggak cukup sampai euforianya saja. Gitu. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah sahabat muslimah semua, bisa kita simpulkan ya bahwasannya memang untuk menciptakan sebuah ketahanan ekonomi yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah masyarakat yang stabil, tidak hanya dalam aspek ekonomi saja tapi dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, maka ini membutuhkan adanya sebuah politik ekonomi yang di dalamnya include industri kayak gitu ya saya. Jadi industri itu adalah satu subsistem dalam perekonomian yang dia itu jalankan di atas sebuah politik ekonomi. Nah, dan politik ekonomi, kalau kita bicara tentang politik ekonomi, maka itu juga terintegrasi dengan politik yang dijalankan oleh sebuah negara. Nah, maka sekarang yang barangkali perlu kita untuk mengkaji ini secara seksama, secara mendetail, ya, secara mendetail dan mendalam bagaimana sebenarnya Islam, pandangan Islam terhadap politik ekonomi dan bagaimana Islam punya cara untuk menjalankan politik ekonomi ini. Mudah-mudahan insya Allah kalau pada saat sekarang kita ada di titik industri halal itu sudah menjadi sebuah fenomena di masyarakat global, akan ada saatnya kelak Islam kafah itu juga menjadi sebuah momentum. Ini kita hanya perlu tunggu ya Ustazah, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua ya sahabat muslimah Minang Nur Syariah dimanapun berada, kita ada dalam posisi orang yang tidak hanya terbangkitkan semangat untuk itu, tapi adalah orang yang terlibat dalam membangkitkan semangat masyarakat untuk kembali kepada Islam kafah, tidak hanya sebatas subsistem kehidupan, karena ini tidak akan memberikan jawaban yang ini subnya sub lagi. Ya, ini subnya sub, ini subnya sub. Yang supranya nih. Yang supranya itu. Jadi yang benar-benar makronya itu yang harus kita perbaiki terlebih dahulu ya, karena kalau itu terperbaiki insya Allah sub-sub lainnya itu otomatis bahkan akan terperbaiki ya Ustazah ya, akan terperbaiki. Sahabat muslimah dimanapun berada, alhamdulillah ya Ustazah, kita sudah ada di penghujung acara. Nggak terasa ya Ustazah, atau kita mau lanjutkan ya Ustazah? Cukup ya. Mau lanjutkan. Insya Allah kita akan lanjutkan di segmen-segmen selanjutnya. Jangan bosan ya, minggu depan ya. Jangan bosan-bosan untuk pantengin channel Muslimah Minang Syariah. Kita akan bahas tuntas isu-isu yang memang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Kita akan berikan solusi dengan sudut pandang Islam, dan tidak hanya sekedar membahas isu. Insya Allah kita akan membahas Islam itu sendiri secara kafah, bagaimana alternatif solusi-solusi yang ditawarkan oleh Islam, sehingga memang apapun problematika yang dihadapi oleh masyarakat, ekonomi, sosial, ya, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya, kita akan memberikan jawaban yang terperinci sehingga tidak hanya sebatas narasi ya, insya Allah. Ya. Sekali lagi jazakillah khairan kasih kepada Ustazah Rahayu yang sudah menemani kita, dan kepada sahabat muslimah dimanapun berada juga mohon maaf lahir batin kalau nih Ustazah ya dalam bincang sore kita kayak gitu kan ya ada yang menggelitik, mudah-mudahan menggelitik ke arah yang baik Ustazah ya.
Oke, kita cukupkan ya Ustazah Ya. untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Saya Ai sekaligus, mewakili Ustazah Rahayu, mohon maaf lahir batin. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum Ustazah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimah.